Tidak ada negara asing yang ingin bangsa Indonesia maju. Tidak ada negara adidaya yang ingin bangsa Indonesia makmur. Semua yang negara asing lakukan di Indonesia hanyalah untuk mendapatkan keuntungan negaranya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku. Alhamdulillah pagi hari ini di hari Selasa tanggal 16 September 2025 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bangun dari tidur dalam keadaan sehat walafiat. Bangun dari tidur setelah jiwa dan raga kita berpisah pada saat tidur. Artinya kita setelah mati sebentar karena jasad dan jiwa telah dipisahkan, mikro mati, tetapi Allah masih satukan jiwa dan raga kita kembali untuk diberikan kesempatan agar berbuat ketaatan-ketaatan dan kepatuhan-kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bangun dari tidur saudaraku. Semoga apapun aktivitas saudaraku semua pagi hari ini mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, dan yang lebih penting seluruh kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami ujian saudaraku. Sungguh tidak ada yang menginginkan kemakmuran, tidak ada yang menginginkan kemajuan bangsa Indonesia, kecuali masyarakat Indonesia itu sendiri, kecuali rakyat Indonesia itu sendiri. Negara asing ketika mencampuri urusan dalam negeri, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari keuntungan negara mereka sendiri. Jadi jangan pernah bergantung kepada negara asing. Bagaimana kejadian pada tahun 1967, awal Orde Baru, ketika ada transaksi-transaksi bagaimana seseorang bisa berkuasa, tetapi dengan kerjasama dengan negara luar, agar negara luar itu menguasai tambang-tambang, menguasai hutan-hutan, menguasai kekayaan alam. Ya, sejatinya negara luar, negara asing tidak akan pernah senang dengan pemerintahan Indonesia yang ingin mandiri, yang ingin maju, yang ingin berkembang. Maka campur tangan asing akan selalu memprovokasi, akan selalu menggoyang pemerintahan yang secara kemandirian ingin memberdayakan kemampuan rakyatnya, ingin memberdayakan kemampuan sumber daya alamnya. Maka mereka akan berusaha mengadu domba dengan memberikan seseorang kekuasaan, tetapi dengan imbalan tambang-tambang emas PT Freeport, tambang perhutanan, dan tambang-tambang sumber daya alam lainnya untuk terus dikeruk oleh mereka, bangsa asing.
Tetapi pemerintahan yang didukung asing difokuskan untuk melakukan tipu daya, difokuskan untuk membungkam suara rakyat, difokuskan untuk memajaki rakyat, difokuskan untuk terus menenggelamkan pihak-pihak dari rakyat yang berusaha bersuara dengan sangat otoriter. Maka dukungan bangsa asing untuk pemerintahan seperti ini akan lebih dari 32 tahun. Tetapi rakyat dibodoh-bodohi, rakyat dibohongi, saudaraku. Betapa kerusakan kekayaan alam sangat berdampak kepada rakyat Indonesia yang tidak menikmati hasil dari tambang emas PT Freeport itu salah satunya, saudaraku. Betapa batu bara dikeruk tanpa adanya pajak, saudaraku. Sedangkan pemerintah disuruh oleh asing untuk fokus memajaki rakyatnya. Ketika ada kekurangan anggaran, pemerintah fokus menaikkan pajak-pajak dari rakyatnya yang sebetulnya kekayaan Indonesia sangat cukup untuk memenuhi kemakmuran hidup rakyat Indonesia, saudaraku. Seperti minyak yang terus digerogoti ketika membawa melalui kapal-kapal tanker, maka oleh oknum-oknum pejabat, pegawai, petugas, dan kroni-kroninya, tangki kapal-kapal tanker yang membawa minyak itu selalu kencing, saudaraku, diambil di tengah lautan. Kemudian subsidi BBM yang seharusnya digunakan untuk rakyat yang sangat cukup, tetapi malah dijual oleh oknum-oknum pejabat, sehingga terjadi kelangkaan BBM di seluruh rakyat Indonesia. Padahal secara hitung-hitungan sudah cukup, saudaraku. Tetapi oleh oknum-oknum pejabat, dewan, direksi ataupun komisaris, ataupun pejabat-pejabat lain, dengan pengawasan-pengawasan yang sama, saling menguntungkan antara pihak oknum pejabat. Bertahun-tahun minyak itu dijual ke luar negeri, mendapatkan keuntungan berlipat-lipat untuk memenuhi kekenyangan perutnya sendiri. Mungkin mereka hanya akan berhenti ketika perutnya sudah pecah, tetapi rakyat hanya mendapatkan dampak ketika BBM kesulitan, maka rakyat yang akan dipersulit, saudaraku. Padahal rakyat dikenakan pajak yang makin tinggi, tetapi secara fasilitas makin kesusahan, saudaraku. Sungguh hidup ini sangat singkat, saudaraku. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka apabila ingin bahagia di akhirat, mari sama-sama berjuang mempertahankan iman dan takwa kita ini, saudaraku. Apabila engkau menjadi pejabat, amanahlah, saudaraku. Sungguh kerusakan yang ditimbulkan oleh asing sangat parah terhadap tambang emas Indonesia, salah satu contohnya, saudaraku. Bahkan ketika orang yang memberikan, yang telah dibantu berkuasa menggulingkan kekuasaan lama, dibantu berkuasa, telah tiada, tambang itu masih dikeruk oleh asing, saudaraku. Maka tidak ada cara lain apabila bangsa ini ingin maju. Tidak lain dan tidak bukan harus memiliki kemandirian. Semua harus dikuasai oleh rakyat Indonesia sendiri. Jangan takut dengan kematian. Jangan takut diperangi oleh asing, saudaraku. Bukankah mereka yang memerangi kita juga akan mati, dan kita juga akan mati. Dan bukan mereka
bangsa asing yang membuat kematian kita, akan tetapi ajallah yang akan menyebabkan kematian itu sendiri. Tidak akan maju dan tidak akan mundur. Ketika ajal datang, maka kita akan mati. Maka dari itu, apabila bangsa Indonesia ingin maju, maka segera nasionalisasi semua perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dikuasai oleh asing. Tidak ada negara asing yang ingin membantu Indonesia, tidak ada. Kecuali mereka sebetulnya hanya ingin mengeruk sumber daya alam Indonesia saja. Yang ingin membuat bangsa Indonesia maju adalah rakyat Indonesia sendiri, bangsa Indonesia sendiri. Maka apabila hari ini kita masih diberikan hidup, entah engkau pejabat negara, entah engkau rakyat, mari bersatu bersama-sama. Rebut perusahaan-perusahaan asing ke tangan Indonesia, bagaimanapun caranya. Sungguh saudaraku, sumber daya alam Indonesia adalah sangat kaya dibanding negara lain, saudaraku. Tetapi kenapa selalu bangsa Indonesia dari dulu mengalami kesusahan ekonomi? Jalannya cuma satu, saudaraku. Ambil perusahaan-perusahaan tambang untuk Indonesia sendiri. Jangan cuma 50% ataupun 51%, tetapi 100%. Usir bangsa asing yang ada di Indonesia. Mereka tidak pernah memiliki keinginan untuk memajukan bangsa Indonesia, kecuali hanya ingin merampas kekayaan alam Indonesia. Maka apabila hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dan ingin memakmurkan anak cucu kita, segera bertindak, ambil alih perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, nasionalisasikan semuanya. Kemudian hasilnya teramat sangat cukup bagi bangsa Indonesia. Jangan mau diadu domba, kita disuruh fokus bertengkar antara rakyat dan pejabat. Karena memang ini adalah keinginan asing, campur tangan asing. Mereka menginginkan rakyat fokus untuk mengkritik pejabatnya, dan pejabat disuruh fokus untuk selalu korupsi, mengambil keuntungan dari rakyatnya. Jangan mau diadu domba, saudaraku. Apabila benar-benar kita ingin memajukan bangsa Indonesia, tidak ada cara lain kecuali bersatu antara rakyat dan pemerintah. Kemudian kita ambil alih kekuasaan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, ambil alih, nasionalisasi semuanya, dijamin rakyat Indonesia akan makmur. Tetapi resikonya kita akan perang terhadap bangsa-bangsa yang menduduki menguasai perusahaan-perusahaan, mengeruk kekayaan-kekayaan sumber daya alam, entah itu batu bara, entah itu nikel, entah itu emas, entah itu minyak, semuanya, saudaraku. Yang ingin memajukan bangsa Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Tidak ada bangsa asing yang ingin melihat bangsa Indonesia maju. Akan tetapi malah sebaliknya. Tidak, bangsa asing menduduki, mengeruk dengan alasan, dengan modus ingin membantu bangsa Indonesia. Tidak ada, saudaraku. Yang mereka lakukan hanya ingin mengeruk kekayaan bangsa Indonesia untuk diambil keuntungannya ke negaranya, saudaraku. Maka saya ingin mengatakan, apabila hari ini kita masih diberikan hidup, belum tentu besok kita masih hidup, saudaraku. Belum tentu 2 hari lagi kita masih hidup. Sungguh, ajal kita semakin dekat, saudaraku semua. Janganlah fokus hanya untuk berkelahi antara pemerintah dan rakyat saja. Mari pemerintah dan rakyat bersinergi, bersatu, lawan kekuatan asing yang menguasai sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya raya, yang sejatinya sangat cukup untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga para pejabat berhenti untuk korupsi, para pejabat berhenti untuk memperkaya diri. Mereka sebetulnya tidak ingin memperkaya sendiri, saya yakin. Mereka masih punya hati nurani, tetapi mereka memang disulut oleh kekuatan asing,
mereka diprovokasi agar terus melakukan korupsi, memperkaya diri agar bangsa ini hancur. Tetapi saya yakin dalam sanubari hati para pejabat, sejatinya ingin melihat rakyatnya bahagia, dan di hati rakyat sejatinya ingin menghormati para pejabatnya. Maka tidak ada lain dan tidak ada bukan, mulai detik ini, hari ini, mulai jam ini, mari antara rakyat dan pejabat negara bersatu padu. Tidak ada jalan keluar kecuali menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing ke dalam perusahaan nasional, ke tangan bangsa Indonesia 100%. Tidak ada negara lain, negara asing yang ingin memajukan, yang ingin melihat negara Indonesia maju, kecuali rakyat Indonesia itu sendiri. Maka jangan mau kita difokuskan untuk bertengkar, diadu domba antara rakyat dan pemerintah. Sungguh ini adalah perilaku dari negara-negara penjajah, dari negara-negara yang selalu ingin mengambil keuntungan, yang ingin selalu kita patuh kepada mereka. Maka percayalah, tidak ada kekuasaan di dunia ini kecuali kekuasaan Allah. Tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali kekuatan Allah. Percayalah, percayalah saudaraku. Mereka tidak punya kekuatan apapun kecuali mulut-mulut besar saja, seperti iblis, seperti setan, yang hanya bisa menyeru, yang hanya bisa mengancam, yang hanya bisa menakut-nakuti. Tetapi setan dan iblis tidak pernah bisa membuat ajal kita, karena ajal kita yang membuat adalah Allah. Sudah diatur jauh sebelum kita dilahirkan, sudah dijadwalkan saudaraku, dan tidak akan datang kematian sebelum ajal itu datang saudaraku. Mereka hanya terkesan hanya mau membunuh saja, tetapi hakikatnya bukan mereka yang membunuh, tetapi memang ajal kita yang sudah ditetapkan sebelum kita dilahirkan, memang sudah datang. Maka hari ini, apabila kita cinta NKRI, mari rakyat dan pejabat negara bersatu padu. Pejabat, stop untuk korupsi, kembalikan semua hasil korupsimu. Jangan lari ke luar negeri, saudaraku. Dan rakyat, stop menghujat para pejabat. Mari hormati pejabat. Tetapi fokuslah kita. Cara untuk mensejahterakan rakyat, memakmurkan bangsa Indonesia adalah dengan menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan asing yang sudah merongrong, yang dulu tahun 1967 sudah bekerja sama dengan segelintir orang yang ingin berkuasa di Indonesia dengan membodoh-bodohi rakyat kecil, dengan membungkam suara rakyat kecil, hanya mengindahkan kepentingan dirinya sendiri. Mereka hanya dikasih keuntungan dari tambang itu untuk segelintir orang, bukan untuk rakyat. Mereka yang asik mengeruk keuntungan yang sebetulnya sudah bertonton emas sudah dihasilkan, tetapi mereka bawa ke negaranya, saudaraku. Tinggallah rakyat Indonesia mendapatkan peninggalan dampak dari pengerukan tambang Freeport yang bertahun-tahun. Bagaimana dampak kerusakan dari tambang yang dikeruk hasilnya oleh bangsa asing, dan rakyat hanya menerima kerusakan hasilnya, saudaraku. Dan itu dilakukan dari tahun 1967 oleh penguasa pada saat itu yang menggulingkan penguasa lama. Kemudian mendapatkan imbalan, mereka hanya disuruh fokus memajaki rakyat, membungkam rakyat. Siapa yang bersuara, habisi. Sungguh, engkau tidak akan mampu menebus agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka di hadapan Allah. Kebahagiaan yang engkau dapatkan selama 32 tahun berkuasa tidak sebanding nilainya dengan penderitaan azab api neraka. Naudzubillah, engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dipanggil seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk menanyakan apakah
yang telah Engkau perbuat terhadap bangsa Indonesia. Maka apabila hari ini kita masih hidup, bertobatlah semuanya. Tidak ada cara lain kecuali kita menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Ya, tidak ada yang ingin memajukan bangsa Indonesia kecuali bangsa Indonesia itu sendiri. Mereka hanya ingin menggerogoti kekayaan alam Indonesia. Demikian pertemuan singkat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila besok kita masih berjumpa lagi, itu artinya Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita untuk bertaubat, saudaraku. Bertaubatlah sekarang juga, perbaiki semua kejahatan kita. Korupsi segera kembalikan kepada negara sebesar korupsimu, hentikan dan buktikan bahwa engkau juga bisa berbuat baik untuk rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan NKRI, salam persatuan umat Islam.